Nongkrong lagi bareng Will dan Mamot di channel Total Politik. Hari ini kita kehadiran seorang pecandu. Tapi bukan pecandu narkoba. Bukan pecandu zodiak. Zodiak. Siapa, nama lo kenalin dulu dong. Oke, selamat siang, pagi, sore buat teman-teman Woi, dimanapun. Ya kan kita nggak tahu ya nontonnya kapan. kapan. Jadi gue mengucapkan selamatnya pagi, siang, sore, malam, tengah malam, pagi lagi. saya Gloria Francisca, saya temannya Bang Wildan dan Bang Dana. Mamot. Bang Mamot. Gue di sini namanya Mamot. Oh iya udah Bang Mamot. Berarti gue mau membuka identitas asli dong. Apa ya? Jadi di sini diundang secara khusus. Alah gaya banget secara khusus. Sebenarnya nggak secara khusus sih, cuman kayak gue butuh ruang dan difasilitasi oleh Bang Wildan. Terima kasih Total Politik. Jadi untuk sama-sama ngobrol soal rasa candu gue yang terlalu optimal kepada apa itu Astrologis lah ya. Berarti lu dulu langganan ini dong, langganan majalah gadis, majalah itu. dong. Misteri. Nih, cuma buat ngeliat zodiaknya doang gak sih? Nah, justru misteri nggak ada. Oh, nggak ada. Justru nggak ada. Yang bener justru Bang Mamot. Iya, gadis gitu-gitu. Gadis, go girl, iya apa lagi ya? Itu Kawanku. Kawanku. Pokoknya kalian yang 90-an, kalian pasti sama kayak aku. Iya. Setelah lihat depan langsung ke belakang. Padahal terakhir gue nemu artikel di mana gitu yang katanya orang yang nulis itu katanya asal-asalan dalam tanda kutip katanya. Nah, itu akan gue bedah di sini Bang. Gila, serem nggak tuh? Jadi emang nih menarik kayak Jadi gini. Gue tuh gue sebenarnya taunya dia sebagai wartawan di sektor-sektor bisnis lah intinya. Terus terakhir ini dia sering posting bos soal zodiak. Terutama tuh kemarin gue mantengin dia soal membedah politik Amerika lewat zodiak. Manusia kurang kerjaan macam apa ini gitu. Tapi analisis menarik. Jadi pertanyaan gue pertama, kenapa sih, apa yang membuat lo suka sama candu lah sama zodiak? Sama zodiak. Kenapa ya? Oke, gue generasi 90-an ya, yang baca Go Girl, Kawanku, Gadis dan segala macam majalah-majalah perempuan khususnya, dan memang candu dari situ. Dari situ ya awalnya. Terus setelah gue candu itu, yang gue pikirkan adalah menarik ya melihat seseorang dari zodiaknya. Dan itu juga setelah gue lihat banyak sekali teman-teman, kalian ngaku aja, kalau kalian PDKT, kalian pasti nanya lahirnya tanggal berapa, zodiaknya apa. Bahkan sampai hari ini beberapa teman-teman gue yang cowok bahkan ngeluhnya kayak gini, gila cewek gue parah banget Tit. Kenapa? Cewek gue candu banget sama zodiak kayak lu. Terus dalam hati gue, jangankan gue, lu juga sama guys, ngapain sih pura-pura gitu kan. Terus dari situ gue mencoba melihat zodiak itu sebagai pisau analisis seseorang. Pisau analisis. Ini menarik. Pisau analisis. Iya, pisau analisis. Maksud gue gini, kita itu telah tiba di sebuah era di mana orang tuh tidak lagi menghargai hal-hal ilmiah, kepakaran. Kepakaran, matinya kepakaran. Iya, matinya kepakaran. Sementara kita bertugas untuk menyuburkan kepakaran itu. Jadi yang gue pikir ini hanya perlu diganti aja pisaunya. Ibarat lu lagi motong daging nih buat masak. Kalau lu tahu pisaunya udah tumpul, lu tinggal ganti aja pisaunya. Lo asah atau lu ubah pisaunya. Terus gue berpikir, kenapa kita tidak memulai dari hal-hal yang paling relevan dari gaya hidup. Nah, astrologi itu salah satu bagian dari konten gaya hidup sebenarnya. Lalu gue mulai mempelajari sedikit demi sedikit. Dan selain mempelajari dari website, dari beberapa buku, banyak kan sih website asing ya. Gua juga punya kecenderungan karena gua mantan wartawan, jadi gue punya kecenderungan untuk melihat dari kasus-kasus yang gue temukan di lapangan. Dan paling sederhana tuh dari lingkungan terdekat gue, yaitu teman-teman gue, keluarga gue, sahabat gue, orang kantor gue, semua tuh gue teliti. And that's why gue jadi punya kecenderungan untuk bisa menebak orang ini bakal kayak apa. Jadi gue bisa bikin kayak, gue mau bikin orang itu marah, oke gue akan bikin dengan cara seperti ini. Gue pengen bikin orang ini seneng sama gue, oke gue akan bikin dengan cara seperti ini. Itu berdasarkan zodiaknya. Berdasarkan zodiaknya. So I know how to treat them. Itu tadi kan lu suka gara-gara kayak gitu. Terus akhirnya sebenarnya gue adalah orang yang sangat skeptik loh soal kayak gitu. Dari awal gue merasa bahwa akhirnya it's some kind of bullshit man.
Maksudnya kenapa gue harus percaya sama hal-hal kayak gitu? Gue harus percaya sama diri gue sendiri lah. Salah lah, percaya sama Allah. Iya benar. Tuhan. Ya harusnya kayak gitu. Untung FPI bubar. Tidak bubar, Anda sudah digerak. FPI Anda sudah digerak. Brengsek. Tapi apa yang akhirnya lu pernah kepikiran kayak gitu nggak sih bahwa ini tuh pseudoscience lah, kan banyak anggapan orang nggak bener lah, emang apa satu mitis hal-hal mitos segala macam. Mistik gitu ya, mistik-mistik yang apa argumen lu terhadap orang-orang yang bilang kayak gitu bahwa ini tuh apa sih gitu? Okay. Gue sangat terbuka pada perbedaan, termasuk anggapan-anggapan bahwa itu nggak masuk akal ya. Itu tidak sains dan itu mistik gitu. Tapi as long as lu pada baca konten gue, berarti lu kan juga memiliki satu ruang keraguan pada hal-hal ilmiah yang lu percaya dong. Gue memanfaatkan ruang itu sekecil apapun itu. Ruang-ruang intuisi yang sekecil itu gue manfaatkan orang untuk mau mengasah itu dan melihat sisi lain dari konstelasi politik dari sisi individunya gitu. Makanya untuk mencegah terjadinya kultus terhadap zodiak tertentu ya, itu yang gue lebih takut pada pengkultusan itu ya bang, ketimbang gue mengatakan bahwa zodiak ini nggak masuk akal. Terlepas bahwa gue mengakui para penulis zodiak di majalah-majalah zaman dulu tuh memang semau-maunya, tidak memakai acuan apapun gitu, insting mereka aja. Tapi yang mau gue catat di sini adalah bagaimana bahwa kita tuh melihat seorang pribadi itu bukanlah seseorang yang dengan zodiak tunggal. Makanya gue mulai rajin memperkenalkan, dan juga gue pribadi rajin belajar soal mekanisme berchart itu tadi bang. Berchart apa? Berchart itu tuh sebenarnya ini agak rumit dan agak panjang. Gue takutnya bisa berepisode. Singkatnya. Nanti episode lainnya gampang lah. Nggak, singkatnya ntar lo bisa follow Gloria. Oke, sip. Jadi gini guys, berchart itu sebenarnya lebih kayak diagram penanda kelahiran lo, diagram diri lo. Dan itu di dalam berchart itu kita jadi tahu bahwa setiap orang itu tidak memiliki zodiak tunggal. Jadi kayak gue, Wildan, Bang Mamot itu nggak punya satu zodiak tunggal. Let's say Bang Mamot gue sebutin aja ya zodiaknya Leo, Libra, Virgo. Kita tetanggaan gitu kayak gitu. Tetanggaan. Iya kan tetanggaan kan Leo, abis Virgo, Libra gitu urutannya. Oh gitu. Informasi yang sangat penting. Penting banget. Tapi kita ini berarti feng shui-nya udah pasti. Dengan astrologi. Ternyata tempat duduk seperti ini gila. Semesta mendukung. Jadi kalau misalnya Bang Mamot menyempatkan waktu misalnya ya, cek aja di Google tuh udah banyak banget website berchart gitu, cari Google berchart. Tinggal masukkan nama, biasanya nama ditanya ya. Terus tanggal lahir, jam lahir, paling penting jam lahir supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif soal kepribadian dirimu gitu. Nah, itu nanti bisa ketahuan bahwa setiap orang tuh tidak memiliki zodiak tunggal gitu. Bahwa dalam diri kalian tuh, bahkan kalian tuh punya banyak elemen-elemen dari zodiak lain yang mempengaruhi mekanisme kita dalam berperilaku dan merespon sesuatu. Dan itu akan sangat menarik kalau kita lihat misalnya dalam bagaimana kita melihat salah satunya politik menurut aku gitu. Jadi aku tidak mau lagi sekedar melihat misalnya Soekarno tuh Gemini gitu. Bung Hatta tuh Leo gitu, tapi ternyata ada unsur-unsur lain di belakangnya gitu. Kayak misalnya Donald Trump, aku paling sering sih Donald Trump karena itu seru ya. Donald Trump tuh ternyata dia Gemini gitu. Terus ternyata dia Gemini sama Joe kayak Biden apa Joe Biden? Joe Biden tuh Scorpio gitu. Dan aku akan mulai mungkin sedikit memberikan penjelasan yang berbeda ya, bahwa setiap zodiak itu kalau misalnya teman-teman susah nanti membaca dari hasil berchart yang udah didapatkan, paling gampang dimulai dari paling dasar dulu aja. Sunshine. Kok shine sih? Sunshine-nya. Jadi sun itu dari posisi mataharinya saat lu lahir. Itu menentukan lo zodiaknya apa. Jadi kayak Bang Mamot pas dia lahir posisinya itu lagi di musimnya Leo. Jadi orang taunya, dan lu juga taunya lu Leo. Iya, gua belum nanya sih kapan jam lahir gua sendiri. Coba lu tanya ke mama lu. Kalau sebenarnya kalaupun nggak dapet nggak apa-apa. Cuman risikonya itu biasanya gambarannya jadi nggak terlalu dalam aja. Tapi bukan berarti lu tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Terus gua misalnya lahir pas musimnya Virgo. Nah, Bang Wildan dengan musimnya Libra gitu kan. Jadi kayak gitu. Paling gampang mengenali gue memang mulai dari
posisi sun itu sendiri. Misalnya apa ya? Misalnya Siapa apa? ya? Tadi kayak misal tadi deh Joe Biden Scorpio misalnya. Terus Donald Trump Gemini. Gue mulai dari itu deh. Untuk membedakan gitu. Paling gampang kalau orang nanya misalnya. Kenapa ya Donald Trump tuh reaktif banget, terus kayaknya restless gitu ya, energinya banyak gitu. Gue kadang bisa aja dengan santai menjawab, ya karena dia Gemini. Gitu. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Karena kalau kita mempelajari zodiak itu tadi, Gemini tuh memang salah satu zodiak yang paling aktif gitu. Istilahnya kalau sel nih ya, dia tuh sel yang paling aktif gitu, sel yang emang agak aneh aja gitu, kayak gesit sendiri gitu. Itu dia Gemini gitu. Terus Joe Biden tuh apa? Joe Biden tuh Scorpio gitu, lambangnya kalajengking. Orang lihatnya kayaknya takut, kayaknya menyeramkan gitu. Padahal Scorpio itu karakternya lebih toleran. Tapi punya permasalahan dalam hal transparansi. That's why banyak banget Scorpio yang jadi pemimpin dunia, tapi juga banyak banget yang masuk penjara gara-gara korupsi. Gampang aja gitu. Gue mau nanya sama lo soal kenapa lo mengaitkan zodiak dengan tokoh-tokoh politik? Iya. Kenapa nggak yang lain gitu? Nah itu mungkin datang dari passion gue ya. Gue memilih, karena gue dulunya wartawan. Gue merasa salah satu yang masih kurang di Indonesia itu adalah pendidikan politik. Pendidikan politik. Gue cukup concern pada hal itu. Dan gue merasa anak muda itu nggak bisa kita mau istilahnya roadshow kemana-mana, mengajarkan ini, mendekatkan mereka, membumikan politik pada mereka gitu. Membumikan politik. Itu sulit kan. Ya, gue mencoba memakai tools-tools yang orang-orang tuh, terutama anak muda ini merasa akrab gitu. Dan mereka enjoy melihat dinamika politik, dan mereka juga jadi memiliki ketertarikan untuk terlibat nantinya. Dan satu sarananya menurut lo zodiak lah ya, jadi menarik sama anak muda. Tuh, gue tidak memakai zodiak tuh sebagai apa ya, tapi itu tadi pisau, tools aja. Terus, ya tapi gue masih ya oke lah, mungkin karena tingkat skeptikal gue ini masih sangat parah ya, masih sangat parah soal zodiak, apalagi zodiak gitu. Belum lagi kan perkembangan setelah kalau Feng Shui udah jelas lah ya. Itu ada satu aliran kepercayaan, bahkan banyak teman-teman gue yang ngomongin Feng Shui, terus ada lagi yang ngomongin soal golongan darah juga kan. Terus bener. Ada lagi ya kejawen segala macam. Gue merasa bahwa apa sih ini sebenarnya? Mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Kalau misalnya kita lihat pemimpin kita aja. Anjay. Pemimpin kita saat ini. Bagaimana lu membaca zodiak Bapak Pak D? Bapak Pak D lagi. Pak Lurah. Dia apa sih zodiak? Pak Presiden nih. Ya, Pak Presiden. Pak Presiden tuh nih, uniknya Indonesia. Orang Indonesia paling hobi untuk memutar-mutar balikan fakta. Siap. Terus? Gue berdasarkan hasil penglihatan dan pengecekan gitu ya. Dan gue ngecek dari web-web itu juga ya supaya sahih. Nanti kalau misalnya lihat di highlights Instastory gue tuh banyak itu web-web yang gue pakai apa aja gitu ya. Jadi gue nggak ngasal ngomong ya. Gitu. Nggak sebelum ngasal ngomong, tapi ada jurnal-jurnal terkait masalah ini. Zodiak tuh bahkan ya, gue kasih bocoran. Websitenya banyak banget, tinggal cek. Bahkan website untuk pelatihan membaca astrologi itu juga ada. Ancient Future Astrologi kalau gue nggak salah. Terus gue juga berkat banyak bantuan teman-teman dan gue juga banyak nyari banyak website yang khusus membahas soal itu. Termasuk membahas konstelasi politik itu ada, membaca gerak-geraknya. Terus Instagram tuh juga banyak banget ya. Kebanyakan tuh Instagram yang memang berbau spiritualis. Jadi dia bisa membaca dari situ. Dan yang terakhir, jurnal dan buku-buku tuh banyak, Bang. Ilmiah nggak? Iya. Ya kalau ada jurnal pasti itu jurnal ya, ilmiah gitu. Iya, karena ilmiah kan banyak juga pseudoscience yang masuk ke jurnal. Karena sebenarnya itu tadi, bercat itu posisinya itu bukan hanya memberitahukan zodiaknya apa, Bang, tapi posisi planetnya. Jadi ternyata gue baru tahu di bercat itu kita bisa mempelajari kondisi diri kita dan semesta saat pergerakan planet-planet itu. Mungkin bagi beberapa orang itu kan cuma pergerakan alam-alam raya gitu ya. Apa hubungannya sama hidup lu gitu. Tapi dalam temuan-temuan gue itu memang ada event-event yang saling
terkait dan akan mempengaruhi diri lo gitu. Pada suatu waktu tertentu. Jadi kayak ada pengulangan yang terjadi. Ada event-event yang ternyata memerlukan perlakuan khusus based on your zodiac gitu. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan semua orang. Itu yang membuat gua memiliki falsafah sendiri akhirnya ketika ini falsafah sendiri. Buat gua refleksinya sesederhana gini aja gitu. Ketika gua menemukan bahwa setiap orang tidak memiliki zodiak tunggal, artinya tidak ada kepercayaan tunggal di muka bumi ini. Terus ngapain kita harus istilahnya tidak menghargai keberagaman, bahkan kita dalam diri kita sendiri aja tuh sebegitu demikian beragam. Jadi gue se-excited itu sebenarnya. Oke, kembali ke Pak D. Pak D itu sebenarnya awas salah ngomong. Oke, tadi gue udah bilang di awal ya, akan lebih presisi kalau tahu jamnya. Berhubung gue nggak tahu jamnya, jadi gue pakai sun-nya aja. Beliau tuh Gemini, terus kayak sama dong sama Donald Trump gitu kan. Tapi kok beliau kalem gitu. Harinya hari apa sih? Nggak tahu juga gue. Nggak tahu, gue nggak tahu harinya juga sih. Tapi ada temuan gue yang bisa melengkapi kenapa Pak D ini Gemini tapi dia Gemini yang kalem. Itu dari layer kedua. Layer kedua dari zodiak yang paling dominan dalam diri Anda. Sebenarnya ada 3 ya. Gue kenalin dulu. 3 itu adalah Sun, Moon, dan Rising. Sun itu identitas asli yang biasa muncul yang dominan dari diri lo. Ya ini Leo, Bang Momot Leo. Makanya Leo tadi ya, apapun yang gue kasih kagak bakalan agak batu ya. Batu. Karena memang Leo itu karakternya memang kepala batu. Terus habis itu itu Sun ya. Terus ada lagi yang Moon. Moon itu ternyata your deep emotion. Jadi orang lain nggak lihat lu. Makanya Sun and Moon ini kayak yin dan yang. Kalau Rising yang mana ini hanya bisa diketahui dengan jam lahir. Nah Rising ini ternyata outer look. Bagaimana lu terpancar aura lu ke orang lain dan orang melihat lu sebagai apa. Dan itu berdampak kepada bagaimana akhirnya lu memerankan sesuatu di dunia ini. Lu punya peran apa di dunia itu tuh dari Rising lo gitu. That's why gue akhirnya punya temuan-temuan sih cuman beberapa nih. Kayak misalnya Pak Presiden kita itu dia Gemini, Sun-nya, tapi Moon dia Virgo. Itu hasil dari perhitungan atau? Itu dari hasil gue ngecek bercatnya dia. Hasil dari ngecek bercat. Nah ini berarti yin dan yang-nya dia nih Gemini dan Virgo. Gue akan kenalin dulu Gemini dan Virgo ini apa. Iya, gue aja nggak tahu apa itu maksudnya. Di dalam zodiak itu ada 3 karakter besar, 3 geng gue sebutin ini. Pertama, geng mutable signs. Geng mutable signs tuh geng born to be a star. Jadi ini biasanya orang-orang yang punya zodiak mutable ini tuh orang-orang yang suka bikin masalah. Karena ribut banget, berisik dan eksis gitu ya. Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces. Ini berempat. Ini 4 ya. Tadi mutable. Jadi dia fleksibel banget. Yang kedua, cardinal signs. Ini born to be leader. Jadi ini orang-orang kayak gini biasanya memang jago eksekusi dan mereka tuh bisa aja disuruh mimpin apa aja tuh bisa, manajemen apa aja tuh bisa gitu. Cuman kadang beberapa dari mereka kemampuan komunikasinya tidak sebaik kemampuan komunikasi mutable signs. That's why biasanya orang-orang kardinal ini juga jadi pemain di belakang layar. Kalau bukan gue yang mimpin, gue yang nyiptain pemimpinnya. Sama aja kan, gue yang ngendaliin gitu kan. Itu apa aja? Aries. Capricorn, Libra. Aries, Capricorn, Libra. Kok gue juga lupa satu lagi ya? Aries, Cancer. Kok gue gak masuk ya? Anda bukan pemimpin. Tidak pantas nyalek Anda. Tidak pantas nyalek. Brengsek. Lanjut. Jadi yang ketiga nih gengnya Bang Mahmud ya. Jadi kita nih bertiga mewakili tiap geng ternyata. Wah, benar-benar. Lu tadi mutable. Gue mutable karena gue Virgo. Dia cardinal. Gue yang terakhir apa? Born to be an idealist. Gue nggak bilang keras kepala ya, idealis. Kenapa idealis? Soalnya biasanya orang-orang yang fixed signs ya, ini fixed signs. Kelompok fixed signs ini adalah orang-orang yang pengennya tuh jadi founding fathers. Kenapa? Karena mereka tuh prinsipnya kuat banget bang, nggak bisa diotak-atik, udah benar-benar double deh, idealis banget. Di sini ada Leo, ada Aquarius, terus Taurus, dan Scorpio. Gue akan kasih teaser dikit ya.
Fixed size ini kenapa cocok jadi founding fathers? Kalau kita lihat di Amerika, ternyata berdasarkan Business Insider, gue sampai hafal sih. Business Insider. Gue baca di Business Insider. Jadi berdasarkan Business Insider, presiden Amerika terbanyak itu Scorpio dan Aquarius, which is itu fixed sign. Selamat ya. Tapi yang Leo gue nggak tahu sih. Tapi Barack Obama Leo, tenang aja. Barack Obama Leo. Oke, boleh. Jadi ternyata mereka tuh banyak di Amerika tuh berkembang dengan pemimpin fixed signs ketimbang cardinal or mutable. Dan uniknya founding fathers mereka pun Scorpio, which is itu fixed signs. Gitu. Agak berbeda dengan kita yang founding fathers-nya Gemini, jadi mungkin kita digoncang. Iya, makanya Indonesia dalam politik pada Gemini itu berarti kardinal ya maksudnya? mutable kayak gue, Mutable. fleksibel, goncangannya banyak. Sorry, intermezzo. Berarti kalau Soeharto apa? Gemini. Oke, lanjut. Oke, jadi intinya presiden di Indonesia tak hanya Pak Jokowi, tapi juga Soekarno, Soeharto. SBY apa ya? SBY Virgo kayak gue. Jadi Gemini tuh udah 3, Virgo udah 2, Gus Dur dengan SBY. So, Megawati Aquarius, fixed signs. Kita tuh kayaknya belum pernah punya pemimpin yang kardinal. Oh, nggak pernah, nggak bakal jadi pemimpin. nggak akan jadi di Indonesia. Kardinal. Siap. Ya, jadi Pak Jokowi itu ternyata punya keunikan seperti itu. Jadi dia gabungan dari 2 mutable signs. Dan ini dua mutable signs dengan karakter yang berbeda. Gemini itu unsurnya angin, Virgo itu tanah. Nah, zodiak itu ya teman-teman, selain tadi ya pembagian ada yang jadi idealis, ada yang jadi bintang, ada yang jadi pemimpin. Pembagiannya itu juga ada berdasarkan elemen, kayak Feng Shui gitu dong, kayak Sio gitu. Nah, ada yang air, tanah, angin, api, 4 nih. Ini representasi dari energi alam. Kalau yang air itu Pisces, Scorpio, Cancer. Lalu angin tuh Gemini, Libra, sama Aquarius. Kalau yang tanah tuh Capricorn, Taurus dan Virgo. Yang terakhir berarti api ya. Api tuh Leo, Aries, Sagittarius. Saya suka berapi-api berarti. Terus gue aneh gue tanya, lo apal ginian lo apal tabel kimia kan? Kayaknya itu lebih bermanfaat nih. Jangan salah, gue dulu IPA bang. Lanjut. Terus akhirnya gue melihat Pak Jokowi ini tuh ada gabungan dari Gemini dan Virgo. Which is dia itu gabungan dari elemen angin dan tanah. Dan itu menyebabkan Gemini dan Virgo itu adalah 2 karakter yang sangat berbeda juga meskipun mutable. Perbedaannya di mana? Gemini itu lebih dalam tanda kutip lebih bukan kompromistis ya, tapi dia lebih cerdik. Jadi dia selalu melihat potensi untuk berkembang ketimbang harus diam aja. Agak berbeda dengan Virgo yang sebenarnya mutable tapi dia tipe pemikir. Jadi strategis banget. Gue harus mikir dengan baik, dengan detail, baru gue bisa memutuskan. Dan ini menyebabkan Virgo dikenal sebagai orang-orang yang lamban dalam pengambilan keputusan. Makanya banyak orang bilang, Jokowi itu Gemini tapi lamban banget ngambil keputusan. Reshuffle aja baru sekarang, kemarin kemana aja misalnya gitu. Gue gampang aja ngomongnya, karena dia punya sisi Virgo itu yang menurut gue sangat mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan, terutama untuk reshuffle ya. Jadi orang yang kesannya lambat, padahal enggak juga. Virgo lain deh kalau mau ambil contoh, SBY. SBY kurang lambat apa dulu di kritiknya? Pak SBY itu lama, gini gitu. Gue bisa bilang, ya memang dia tipe pemikir gitu. Jadi dia nggak yang serta-merta reaktif, lu kerjanya jelek, gue ganti lo, nggak bisa. Gue harus lihat dulu petanya nih. Mikir bikin lagu. Tapi emang itu salah satu karakternya Virgo juga sih, lebih melankolis ketimbang Gemini. Gue mengakui. Makanya kalau ada apa-apa langsung di Twitter langsung saya kecewa. Kayak lebih ekspresif setelah mengalami pengendapan gitu ya, pengendapan perasaan. Itu kalau dari Gemini, itu kalau Pak Jokowi ya. Ada banyak event-event lain yang membuat gue yakin bahwa Pak Jokowi itu Gemini tulen ketimbang kayak baru-baru ini aja, kayak misalnya dia selalu membuat kejutan-kejutan dalam setiap pengambilan keputusan soal reshuffle ya. Termasuk ketika semua oposisi bergabung misalnya. Nggak semua sih, beberapa. Mayoritas. Ya, ini ya. Bergabung. Mayoritas. Lawannya lah. Iya, lawannya gabung semua, orang-orang. Ini kan kita bisa mengatakan bahwa ini tercipta sebuah kondisi politik suasana Indonesia yang akomodatif, bukan? Semua tertampung gitu. Harmonis gitu. Tapi pertanyaannya, apakah harmonisasi itu yang kita butuhkan saat ini?
Tapi ternyata dalam sudut pandang Gemini emang noise itu susah buat Gemini handle sebenarnya. Jadi dia memilih untuk tidak ada noise gitu, Iya, untuk lu jangan mengakomodir. noise gitu. Soeharto tuh Gemini, that's why dia nggak suka noise. Ini bukan otoritarian aja. Buat gua Orde Baru itu juga representasi dari bagaimana semua politik tuh terakomodasi dengan harmonis aja. Semua untung gitu, ya Baik kan? melalui jalur yang akomodatif atau jalur represif. Iya, kayak lo sederhana gitu aja. Dan Gemini campur Virgo itu menyebabkan karakter emosionalnya itu cenderung tertutup tapi berbahaya. Oke. Wah, Jadi dia tidak seperti Donald Trump. Kalau Donald Trump itu moonnya Sagittarius dan itu unsurnya api. That's why dia meledak-ledak. Dia nggak ada masalah untuk ngomong marah-marah. Apalagi Gemini ya. Gemini angin campur api. udah ditambah Gemini, ditambah udah Sagittarius. campur api, ditiupin angin, makin membara. Makanya kapitalnya begitu. Gak butuh LPG lagi dia. Gak butuh LPG 3 kilo. Iya, makanya dia langsung kayak dia bisa langsung bilang kayak ya udah kita demo aja, kita lawan, kita serang gitu. Tapi kan kondisi sejenis tidak terjadi seperti itu ya. Iya. Jika kita menanggalkan perkara norma yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau kita pakai kalau gue pribadi pakai zodiak politik doang tuh menurut gue ya itu karena memang karakternya Donald Trump udah seperti itu. Gue tidak terlalu percaya pada mekanisme, bukan tidak terlalu percaya, tapi gue cukup skeptis pada kesuksesan framing dari seorang tokoh politik yang ditampilkan. Karena biar bagaimanapun dia tetap harus menunjukkan sisi keasliannya dia dong. Ya, betul. Sebagai daya jualnya Oh, juga. maksudnya lu nggak percaya pencitraan yang banget-banget? Banget gitu gue nggak percaya. Gue selalu percaya juga pada spontanitas. Dan itu selalu banyak kok spontanitas itu. Itu yang bisa kita capture untuk menjadi salah satu bukti analisis dalam zodiak politik menurut gue. Makanya gue lihat seperti itu, gue bandingkan Donald Trump dengan Jokowi, even sama-sama Gemini akan berbeda banget gitu. Nah, kalau akhirnya Jokowi sama Pak Mahruf, Nah ini juga menarik. apakah mereka cocok? Kan soalnya gini loh, yang gue sebel gara-gara zodiak itu kadang-kadang adalah seksi jodoh kan. Zodiak tuh biasanya kan umum, jodoh, keuangan gitu kan. Oh, iya, bro. Nah, masalah jodoh nih kadang-kadang suka merasuki pikiran perempuan kayak lu tuh misalnya apa Gemini, lu tuh nggak cocok sama Leo, lu tuh nggak cocok, terus jadi terpikir kamu tuh bener. Leo Ya, sih, jadi bisa, kita iya. nggak akan pernah cocok. Padahal mah berantemnya gara-gara masalah apa, tapi disakut-sakutin tiba-tiba ke zodiak gitu. Nih. Ini tuh kita tuh berantem, kamu dasar kamu Leo gitu, keras kepala gitu. jadi yang disalin zodiak, padahal kan yang salah siapa gitu kan. Nah ini Itu gue akan gimana? memberikan solusi bagi pasangan-pasangan yang mungkin mengalami kendala karena tersesat dalam hal-hal seperti itu. Gue kasih tahu itu sesat, karena gini, tadi gue udah bilang ya di awal, kita tuh punya banyak zodiak bang. Bahkan untuk urusan percintaan tuh zodiak kita sebenarnya beda dari zodiak kita sekarang. Oh gitu. Iya, kalau lu udah baca bercat lu, itu ada Venus sign. Venus itu yang bakal ngasih tahu lu cocoknya sama siapa sebenarnya. Jadi bisa aja lu nih, lu merasa bahwa sebenarnya Aries sama Virgo tuh nggak bisa nikah gitu, nggak cocok gitu. Atau Aries sama Capricorn nggak bisa. Lah bapak mak gue Aries Capricorn, gimana bisa gue ada di muka bumi ini kalau bukan mereka karena jatuh cinta ya kan? Sesederhana itu aja. Makanya itu gue makin gak percaya sama zodiak. Makanya. Enggak, ini jadi melenceng banget ini masalah politik gimana itu sama Maruf Amin. Jadi sebenarnya lu tuh perlu ngelihatnya tuh kecocokan tuh dari sisi itu tadi bang. Jadi sisi mana yang ada ketertarikan. Elemen-elemen tadi itu ada saling ketertarikan. Biasanya sesama fixed sign, sesama mutable, sesama kardinal itu akan cocok. Oh, kalau satu grup tuh sama Iya, kalau cocok. ada kecocokannya tuh cocok. Gue sama dia berarti gak cocok dulu sebenarnya. Lu cek dulu ada kecocokan nggak, nanti Nggak gua ada kasih sih. tahu. Ini gue paksa-paksain aja. Gue Terus juga habis merasa itu- dimanfaatkan. Terus habis itu kalau angin sama api itu cocok. Tanah sama air tuh cocok. Nah, Nggak cocok, air dan api pasti nggak cocok. Ya udah, Amin. Maruf Amin. Amin. Aduh, gua ini bakalan panjang nih setelah ini nih karena gua lanjut. Ma'ruf Amin tuh Pisces. Pisces. Menarik ya, Pisces. Tapi gue selalu mengatakan bahwa Pisces itu mutable signs yang memang agak sulit jadi pemimpin di puncak. Tapi cocok jadi vice president. Cocok jadi wakil. Iya, jangankan Ma'ruf Amin, Budiono pun juga Pisces. Iya. Nah, gue kasih tahu ya, biasanya Pisces itu cocok sama yang unsurnya tanah. Berarti Capricorn, Virgo, Taurus. Tapi juga cocok sama sesama geng mutable. Berarti sama Virgo, Gemini, sama Sagittarius itu juga cocok. Even elemennya beda. Itu bisa ada kecocokan di situ. Jadi lu bayangin aja, Jokowi itu udah punya 2 mutable signs ya. Apa itu nggak jadi magnet juga buat dia narik Ma'ruf Amin? Terlepas dari kita membayangkan adanya banyak
lobby-lobby atau konstelasi politik yang menjodohkan mereka ya teman-teman. Tapi dalam artian di sini peran dari Pisces ini sebenarnya peran Pisces di dunia itu bahkan secara umum adalah healer. Oh, makanya Pisces itu jarang banget punya ambisi, coy. Lu kalau lihat orang Pisces tuh nonton Korea yang udah sampai nangis-nangis parah itu pasti Pisces sudah. Dan memang banyak Pisces yang spiritualis. Jadi gue gak heran kalau Kiai Haji Maruf Amin juga jadi Kiai gitu. Karena emang Pisces gitu. Selain dari keluarganya sebenarnya. terus. Jadi dia lebih intuitif gitu biasanya orang Pisces. Makanya cocok karena Jokowi ini pribadi yang sangat dominan dengan rasionalitasnya. Gemini tuh sangat cerdik dan Virgo tuh sangat terukur gitu. Strategis banget. Dia butuh penyeimbang orang-orang yang tidak mengambil panggung, tidak mendominasi panggung kepemimpinan, tapi bisa mensupport dari belakang. Entah itu dalam kazanah untuk menciptakan keharmonisan atau hanya untuk sekedar menjadi penasehat di belakang. Termasuk penasehat spiritual mungkin. Nah, tapi zodiak keduanya Maruf Amin apa? Nah, kalau zodiak keduanya tuh karena gue nggak ngecekin ininya dia ya, jam lahirnya dia kan kayaknya udah tua banget juga ya. Jadi gue cuman menyoroti tuh dari dia punya sun aja. Karena dari sunnya dia aja tuh udah menurut gue dari temuan gue itu tuh udah jadi magnet yang paling kuat gitu. Magnet-magnet kayak gitu tuh kuat, kayak misalnya sesama mutable signs tuh kalau ketemu tuh akan lebih tune in. Bahkan ketimbang kalau lu sama satu geng fixed signs mutable dan ini lebih cocok kayak gitu. Kayak misalnya Jokowi, SBY sama Budiono, itu kan Virgo ketemu Pisces ya. Lebih harmonis, sorry to say ya, tapi menurut pengamatan gue lebih harmonis ketimbang SBY JK. JK tuh apa sorry? Even JK itu Taurus, yang mana sebenarnya Virgo dan Taurus itu sama-sama tanah. Nggak cocok. Walaupun sama-sama tanah nggak cocok, tapi karena dia beda mutable. Karena Taurus itu masuk geng lu bang, fixed signs. Orang yang gak bisa diatur-atur dan diajak kompromi. Oke, nah kalau Prabowo. Nah kalau lawan politiknya Prabowo kan udah masuk jadi Menhan. Kan kompromi berarti. Kan gua analisis kenapa tuh? Kenapa mau tuh seorang Prabowo? Prabowo apa sih? Pak Prabowo itu Libra tuh. Ya dia Libra. Tapi gua ngecek dulu ya. Seingat gua dia itu punya moonnya itu adalah Taurus. Jadi dia fixed signs. Jadi dia gabungan dari kardinal dan fixed signs. Dia tidak memiliki mutable. Dan itu menjadi salah satu penyebab menurut gua kenapa gaya komunikasi dari Pak Prabowo itu sangat kalah kalau dibanding Pak Jokowi. Ini kita berbicara politik dan komunikasi ya. Maksud gue itu sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi gue melihat caranya dia tuh benar-benar cara Libra as cardinal signs yang otoritarian. Ya hampir semua cardinal signs tuh karena memang born to be leader pasti punya ciri otoriter gitu. Cuman skalanya aja besar atau kecil. Anda otoriter. Iya emang Bang. Gue gak suka orang demokratis di organisasi gue. Wah, gue kalau tahu nih yang otoriter lainnya, Kim Jong Un aja tuh cardinal signs. Cardinal sign. Otoriter juga gitu. Dan banyak juga ABRI yang Libra sih. Pak Luhut juga tuh Libra. Pak Luhut juga Libra. Makanya cocok sama Pak Jokowi juga karena sama-sama angin kan. Libra sama Gemini sama-sama angin kayak gitu. Jadi banyak kecocokan yang bisa kita lihat dari situ gitu. Kalau Pak Prabowo itu karena dia gabungan dari dua zodiak yang tidak memiliki kemampuan komunikasi secune in orang Gemini gitu. Dia butuh orang yang lebih smooth memang. Makanya itu kenapa gue loncat sedikit ya. Kenapa akhirnya dia memilih Pak Sandiaga yang Cancer. Even jadi Pak Sandiaga itu seingat gue dia itu Cancer tapi punya mutable. Mutable-nya apa? Mutable-nya dia tuh Gemini kalau gue salah. Iya, maksudnya zodiak kedua makanya dia kayak Gemini. kayak welcome banget kayak pakai Pak ini nih Pak Sandi gitu. Dia lebih gaul gitu loh. Karena kalau misalnya Pak Prabowo sendiri misalnya dia ngambil yang modelannya nggak ada. Makanya dia jadi podcaster ya. Nah, terus kalau tadi Sandiaga akhirnya. Ya, Sandiaga Bapak Menteri kita. Ya. yang akhirnya kita tidak tahu sekarang siapa yang menjadi oposisi ya. Iya, dengan dia masuk saya juga bingung siapa lagi saya harus dari awal juga ada Mardhani Alisera.
Rocky Gerung. Ya, kalau sendiri mah kagak bisa Bang jadi oposisi tuh. Terus Oke, Sandi gimana Sandi? Kalau Bang Sandi, Zodiaknya. Bang Sandi itu adalah Cancer. Tapi dia gabungan moonnya tuh Gemini. Gemini sama kayak Jokowi dong. Iya, makanya kan ada. Jadi gini. Pada akhirnya gue melihat 4 orang yang tadi teman kita bahas nih, Jokowi, Maruf Maruf Amin. Amin, Prabowo, Sandi. Sandi. Ini tuh punya ikatan khusus yang didominasi oleh elemen angin pada akhirnya. Angin dan air. Both itu dua-duanya dua orang ini, dua pasang ini tuh ada angin airnya gitu. Dan lu tahu sendiri elemen angin dan air tuh punya karakteristik yang berbeda gitu. Kayak misalnya Gemini tuh angin, Libra tuh angin, Jokowi sama Prabowo sebenarnya tuh cocok. Bahkan nih berdua kalau mau maju sendiri presiden wapres, ya tinggal pilih aja siapa yang mau jadi wapres, siapa yang jadi presiden. Itu udah bisa sebenarnya. Gitu. Nggak akan clash gitu. Yakin lu? Dan ya sekarang nggak usah pakai pembuktian di masa depan Bang. Kita ambil contoh masa lalu aja. Jokowi juga punya sejarah harmonis sampai bisa jadi wali kota Solo dan wali kota gubernur DKI kalau bukan karena Iya. Soal bukan karena dukungan Gerindra Prabowo. Dan Prabowo itu Libra. Kalaupun dia nggak jadi pemimpin, dia memang ditakdirkan born to make a leader gitu. Kan cardinal signs tugasnya itu di dunia. Kalau gua nggak jadi pemimpin, gua nyiptain orang. Gitu, gampang aja strateginya gitu. Ya atau nggak usah muluk-muluk lah, sekarang aja kan hubungannya Jokowi sama Prabowo ya harmonis banget kan. Harmonis banget kan. Udah nggak ada pergolakan. Jadi kita memang pada akhirnya perlu refleksi ketika 2019 kita terlalu berantem satu sama lain, entah orang rumah atau apapun. Lu sebenarnya berantem apa sih? Kalau kita belajar zodiak kayak gue aja, gue malah bakal ketawa-ketawa. Ini tuh temenan, cuy. Dari awal lo ya. Gue udah ini temenan, cuy. Indigo lah. Gitu kan, ngapain ribet gitu. Dan begitu pula dengan sosok wapresnya pada saat itu ya, yang sekarang akhirnya jadi wapres, satunya menteri pariwisata. Ini yang satu Cancer, satunya juga Pisces. Nih dua-duanya air. Dan dua-duanya juga lucu. Satunya kardinal karena Cancer tuh kardinal ya, memang born to be leader gitu. Terus Piscesnya ini mutable signs yang emang tipe-tipe opinion leader yang bisa ngumpulin orang gitu. Pada akhirnya gue jadi berkesimpulan ini memang berdua ini cocok gitu. Ini tuh berdua temenan, tune-in nanti, gak usah tegang-tegang amat. Jadi gue mau tanya deh, kalau Megawati apa sih? Aquarius. Berarti dia itu apa? Geng lu Bang, fixed signs. Fixed sign. Idealis. Gue kira dia ini. Fixed signs itu nggak bisa diajak kompromi, susah. Makanya Demokrat Demokrat susah koalisi sama PDIP. Jelas fix ya. Karena nggak bisa Jadi akhirnya gue berkesimpulan sesederhana ini aja kalau kita melihat 4 orang ini ya. Ini 4 orang ini cuman dominannya angin sama air. Gengnya cuman geng kardinal sama mutable. Tidak ada fixed signs Bang. Nggak ada fixed signs. Nggak ada orang fixed signs berarti kurang mengobrak-abrik. Bukan kurang mengobrak-abrik, tapi kurang fondasi. Tidak ada pakem, tidak ada prinsip gitu. Jadi ketika dinamika politik ini menjadi sebegitu cair di Indonesia ya, bahkan ini kayaknya pertama kali deh dalam sejarah, mungkin gue perlu belajar sejarah Indonesia lainnya, tapi ini kayaknya pertama kalinya oposisi semua, bahkan mantan oposisi cawapresnya tuh bisa masuk gitu. Bisa masuk. Itu pertama kayaknya ya gitu, maksudnya koreksi aja kalau salah, tapi maksudku ini tuh udah bisa tergambarkan sedemikian pentingnya juga sebenarnya peran orang-orang fixed signs dalam dinamika. Mungkin di keseharian kita akan menemukan orang fixed signs tuh cenderung sulit diajak bekerja sama memang. Sulit diajak kompromi. Ya tapi benar. Ya. Kayak Leo, Scorpio, Taurus, Aquarius tuh susah. Karena mereka memang punya prinsip gitu. Lu punya prinsip, lu nggak bisa diajak apa ya? Diajak macem-macem gitu. Kalaupun tadi gue sempat bilang salah satu pemimpin terbanyak di dunia itu dari zodiak Scorpio, meskipun mereka juga yang paling banyak terjerumus korupsi, itu sebenarnya sesederhana bukan karena mereka tidak punya prinsip anti korupsi, tapi lebih ke gaya seorang Scorpio yang sangat tertutup. Oke. Berarti besok KPK harus melarang orang jadi komisioner KPK kalau Scorpio. Cek dulu. Malah bukan harusnya. Berarti harusnya Leo dong. Harusnya Leo dong. Harusnya Leo deh, Leo atau enggak buka aja Leo atau Aquarius deh. Aquarius banyak
Nih ya, gue kasih tau lagi, Aquarius tuh paling banyak bekerja di LSM. Aquarius. Orang-orang Aquarius itu paling banyak yang punya perspektif kiri. Dan paling banyak perspektif mereka idealis lah ya. Idealis. Jangan disebut kiri dong. Beneran banget, Bang. Beneran sampai kayak gitu. Sampai gue petain beneran bahwa kayak gitu Aquarius ternyata. Gue satu pertanyaan lagi sebelum akhirnya kita nyampe ke penutup. Kan biasanya kalau di zodiak itu kan juga ada tuh selain umum, percintaan, keuangan, ya ada nanti seminggu ke depan lo akan dapat apa ya, sial apa gitu kayak. Nah, maksud gue akhirnya dengan kita tahu zodiak ini kan tadi kalau ya gue masih dengan sikap skeptik gue, lo kan membaca ini karena lo udah ngelihat media dan apa, jadi lo kayak istilahnya dalam tanda kutip gue masih sangat skeptik dengan cocok logi. oh dia karena Pisces dia kayak gini, oh dia pantas dia gitu. Nah tapi maksudnya kan kadang-kadang zodiak digunakan sebagai alat ramalan gitu. Jadi lo kayak nanti di seminggu ke depan atau sebulan ke depan nanti zodiak ini kurang beruntung, jaga duit Anda, finansial Anda segala macam karena Anda. Nah, lo dari zodiak ini misalnya kita oke lah yang sekarang memimpin misalnya Pak Jokowi ini, apa yang lo bisa harapkan ke depannya akhirnya? Jadi maksudnya nih pertanyaannya ke pemimpin yang sekarang gitu. Iya, pemimpin yang sekarang mereka tuh dia tuh akan berbuat apa lagi gitu ke depannya. Ya gambarannya kalau misalnya ada majalah tentang zodiak untuk elit-elit oligarki. Ada tuh misalnya Gemini, wah besok kamu kena reshuffle. Wah besok kamu dapat proyek ini. Tapi percaya aja di luar negeri website lifestyle-nya itu khusus astrologi itu udah banyak Bang bikin kayak gitu. Bikin ramalan politik pakai zodiak tuh udah banyak banget gitu. Nah itu sebenarnya ukurannya itu pakai tadi pergerakan alam semesta, pakai pergerakan planet dan event-event yang perlu dilihat dari setiap pergerakan itu. Nah pas nih 2021 ini gimana? Nah 2021 ini sebenarnya sih sepemahaman gue ya, gimana ya kalau gue bilang yang ini ramalan nanti dikiranya gue udah jadi madam-madam. Iya makanya gue bilang udah kayak itu. Nggak, tapi gini, posisi saat ini misalnya gue ambil contoh kasus aja deh. Akhir tahun lalu itu posisi di mana setiap ada satu planet khusus yaitu Neptunus, dia kembali ke rotasi awalnya dia, ke posisi awalnya. Jadi ternyata setiap ada planet yang kembali ke posisi aslinya dia, itu ada event-event tertentu yang lu harus mengambil keputusan-keputusan penting. Atau ketika waktu planet Venus itu awal November masuk ke Libra. Di situ ada event di mana energi Libra membutuhkan keadilan. Sehingga sudah diramalkan pada saat itu kemungkinan besar pengumuman Presiden AS itu akan melalui sebuah kericuhan dengan kata kunci ketidakadilan. Jadi ada rule-rule itu dari energi setiap zodiak itu yang bisa jadi kata kunci sebenarnya dalam merumuskan ramalan. Cuman gue perlu to be honest mengakui bahwa banyak banget peramal-peramal di majalah khususnya ya atau di media-media itu memang nggak pakai acuan itu gitu. Memang karena itu ribet. Jujur gue belajar itu pun susah gitu. Gue nggak ngerti. Kecuali mungkin anak yang udah indigo ya. Gue kan enggak nih. Gue murni keingintahuan pribadi gitu ya. Jadi itu ada hitungannya, ada sebuah pergerakan yang harus lu tafsirkan. Dan lu akan mencapai sebuah asumsi lah, kita bayangkan asumsi dari keyword setiap energi dari zodiak itu gitu. Nah kalau gua nggak salah awal awal tahun ini tuh eventnya tuh udah event geser ke Capricorn. Ya kan, musim-musim awal tahun tuh awal musimnya Capricorn. Itu juga ada pergeseran planet-planetnya juga tuh. Kalau kita nge-follow IG kayak gitu tuh biasanya dikasih tahu tuh ada kayak rekomendasi what to do. What to do untuk lo. Jadi tidak pakem, tapi lo harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana lo saat ini, event-event itu gitu. Jadi what to do buat Gemini. Jadi what to do buat Pak Jokowi. Nah, what to do-nya tuh sebenarnya kalau eventnya in Capricorn tuh banyak ya. Salah satunya tuh keadaan terdesak sih sebenarnya. Capricorn tuh kan kardinal gitu. Itu alam yang otoritarian, alam yang lagi otoritarian. Dan elemennya tanah. Emang dia nggak nyanyi dangdut lagi ya? Sampai jadi otoritarian. Enggak. Oh, dia nggak alam. Emang alam masih nyanyi ya? Kan? Jadi dia itu harus lebih apa ya istilahnya? Lebih kuat dalam artian menghadapi dinamika yang tidak terlalu nyaman. Ketika Gemini dengan gayanya yang ingin serba cepat gitu.
terburu-buru bertemu dengan kondisi alam Capricorn yang jauh lebih stabil dan membutuhkan perhitungan khusus yang matang. Lah kan tapi dia Karena punya apa? Punya sebenarnya yang bisa menyelamatkan Virgonya. Iya, Virgonya kan. Virgonya bisa menyelamatkan. That's why kita bayangkan misalnya event saat ini, misalnya event apa yang bisa kita ambil? Misalnya event yang di luar kendali di Indonesia saat ini, ya, COVID ya, terus misalnya juga duka cita dari Sriwijaya Air misalnya gitu ya. Atau bahaya banjir nantinya. Sikapnya Pak Jokowi ya harus mengikuti energinya, menyesuaikan dengan energinya Capricorn juga, gitu. Dengan mengandalkan sisi Virgonya itu, yang dengan lebih banyak perhitungan, lebih matang dan sebenarnya memanfaatkan energinya si Capricorn yang tegas itu, karena Virgo tuh nggak terlalu tegas, gitu. Lu butuh Capricorn yang eksekutor gitu. Oh berarti gitu. Intinya Pak Jokowi harus sisi Gemininya diturunkan dulu. Ya, harus masukin sisi Virgonya. Apalagi ini berkaitan dengan vaksin juga kan, baru harus bener-bener matang biar nggak terjadi kericuhan. Ya, oke. Nah ini pertanyaan. Kayaknya tadi terakhir nggak terakhir. Ya nggak ini terakhir. Cepet aja. Ini ada 12 zodiak ya kan ya. Nah, gue mau tahu zodiak ini tuh cocoknya tuh kerja di sektor apa? Anjing. Kenapa enggak. Pertanyaannya gini, pertanyaan andalan dulu dong. Ya, mana Anda menteri zodiak? Nah, makanya pertanyaannya kalau Anda didaulat jadi menteri tenaga kerja. Nah, ini maksudnya zodiak apa Ya, itu zodiak aja lah, gue menteri. Nih, gue nggak apa lah, gue buka ini, gue mau. Jadi gue sebutin zodiaknya. Ya dia apal pasti dari awal aja coy, dia aja. Jangan kita aja sebutin, dia tinggal ini aja. Oke. Zodiak. Ada 12 ya zodiak ya? Iya, 12. Bukannya 13 enggak. Lah, klarifikasi, ada itu kan. Iya, ada yang bilang ada zodiak satu dia baru, 13 kan. Iya, karena hasil temuan ada asteroid baru dari NASA temuan itu. Yang akhirnya katanya mengubah semua konstelasi penghitungan kan? astrologi. Itu Padahal itu sih? beda Bang. Itu kan kita mengacu dari astronomi ya, ilmu semestanya. Sementara astrologi itu adalah hukum yang sudah diberlakukan dari zaman dulu di Babilonia gitu. Dan perhitungan itu dipakai terus. Kayak misalnya kita ambil contoh perubahan kalender deh. Dari kalendernya zaman Bahla terus jadi zaman Julius Caesar ke Romawi pindah lagi geser ke Masehi akhirnya. Kayak gitu-gitu kan Masehi dan segala macam, ada event-event itu karena kita masih memakai astrologi yang hukumnya hukum lama karena itu adalah warisan. Berarti gitu. itu nggak dihitung. Yang 13 itu nggak dihitung. Karena kan pada takut zodiak gue berubah bergeser kan. Tapi itu mempengaruhi hitungan energinya sih Bang. Jadi ketika melalui zodiak yang itu, melalui posisi barang bintang yang itu, ada energi khusus yang harus diadaptasi oleh 12 zodiak lainnya. Lanjut. Kalau Aries cocok di mana tuh? Kerjanya. Aries itu paling banyak kerja jadi politisi atau pejuang hak asasi manusia. Oke. Tapi harus jadi pimpinan ya, harus jadi pimpinan. Kalau Cancer? Kalau Cancer itu dia juga pimpinan, tapi mostly sektornya itu di bidang pendidikan atau sosial budaya. Pendidikan sosial budaya. Kalau Libra? Kalau Libra paling banyak pengusaha. Cuan. Emang Libra? Libra pengusaha. Libra paling banyak. Merintis, sedang merintis jadi pengusaha. Cocok udah Kalau Capricorn? Kalau Capricorn tuh leader sih, paling cocok di pemerintahan. Ya tadi lu leader semua. Karena kan memang kardinal. Kardinal tuh paling nggak bisa jadi babu, sumpah. Siap. Tapi sektornya pelayanan publik ya, pelayanan publik. ASN cocok. ASN bisa, ASN. Ya, ASN. Ada temen gue juga Capricorn cuman mau jadi ASN juga ya. Oke. Taurus. Lo nggak tahu sih Taurus itu kan fix sign ya. Paling cocok tuh sebenarnya kalau fix sign tuh paling cocok jadi wirausaha atau merintis usaha sendiri. Ya, kalau mau usaha. Tapi kalau bidang, biasanya Taurus itu paling cocok sih bidang-bidang yang mirip kayak elemen tanah lainnya, yang berkaitan sama pelayanan publik. Bukan bercocok tanam. Tapi bisa juga sama hal-hal yang berkaitan sama tadi lu bilang Bang. Apa? Berkaitan sama ekologi. Okay. Taurus tuh peka banget sama hal-hal kayak gitu. Oke. Leo, saya. Leo nggak usah kerja lagi. Anjir gak usah kerja. Nggak. Saya makan canda. Leo apa tuh? Leo itu sebenarnya kalau paling cocok
sebenarnya tuh kalau jadi misalnya membangun media sendiri paling cocok Leo. Oke. Udah cocok saya jadi YouTuber. Ya, jadi lu harus punya sesuatu mainan yang lu bangun sendiri. Itu Leo tuh ya, karena Leo. Tapi Leo tuh paling cocok misalnya di media cocok, di media. Terus habis itu jadi media sama dokter. Jadi orang-orang yang jadi dia pekerjaan yang harus bersentuhan sama menolong dan ngabdi masyarakat. Oke, thank mas. Leo banget tuh. Kalau Scorpio Scorpio tuh paling banyak sebenarnya head to headnya sama Capricorn. Jadi pemimpin dunia, pemimpin politik, pemimpin pemerintahan. Dan survei sudah mengatakan bahwa paling banyak itu mereka instead of Capricorn. Jadi memang kalau dan mereka paling cocok tuh di mana sektor usaha sih, bisnis juga. Oke. Aquarius. Udah SJW tadi udah mau nyebutin. Paling cocok tuh udah jadi kerja kemanusiaan kalau Aquarius. Oke. Idealis banget soalnya. Idealis ya. Gemini. Semua pekerjaan bisa kalau Gemini Oh, kayaknya. Gemini bisa. Lebih fluid ya. Restless banget, semua bisa. Virgo tuh cocoknya tuh kayak jadi ahli-ahli intel, ahli-ahli intelijen, ahli-ahli strategi. Ini nih kayak konsultan politik yang ngomongin strategi politik. Pokoknya hal-hal yang berbau strategi cocok mereka. Virgo. Oke. Kalau Sagittarius? Traveler sih. Oh iya. Kenapa traveler? Sagittarius tuh energinya Centaurus kan, lambangnya juga Centaurus dan dia api. Mereka tuh orang-orang yang cinta alam. Mereka kepekaan sama alam tuh tinggi banget. Jadi dan mereka butuh sesuatu adrenalin. Oke. Pisces. Rohaniwan aja kayaknya. Oke. Pemuka agama. Ini sebenarnya gue masih banyak yang mau gue tanyain. Misalnya itu udah semua. Udah. Semua. Tapi ini nggak akan kelar sih. Nggak akan kelar nih. Akan ada seri kedua atau mungkin apa kita akan lebih nanti bahas sama Ari atau sama siapa? Ya sama Ari atau nggak sama Batara. Karena pasti ini penting juga tanyain. Kalau Aries tuh cocoknya partai apa? Oke, kesimpulan gua masih tetap skeptis tuh. Oke. Kenapa? Karena gua merasa bahwa ini tuh sebenarnya kalau gua lihat dari kalau gua dengar apa yang lo tadi sebenarnya memang mungkin ya nggak jauh sama ilmu psikologi yang gini loh. Orang tuh gue dulu pernah belajar orang tuh punya 4 warna gitu misalnya merah, biru, kuning, sama hijau gitu. Misalnya lu lebih dominan apa? Merah tuh lebih tegas apa segala macam berapi-api. Kalau biru tuh lebih perhitungan apa segala macam kalkulatif. Kalau hijau tuh cita kedamaian. Kalau kuning tuh seneng hura-hura segala macam. Dengan yang tadi itu maksud gue mungkin gue tapi gue agree dalam satu hal mungkin pembacaan zodiak itu harus dibaca lebih ke arah untuk melihat satu keumuman dalam satu karakter. Maksudnya biasanya kalau yang dia ini patternnya seperti itu gue mungkin sedikit setuju dengan hal itu karena ya entah zodiak, entah sio, entah primbon, semua kan membicarakan bahwa bagaimana lu melihat diri lu, bagaimana lu membaca diri lu, dan itu juga yang coba dipelajari oleh psikologi kan. Betul. Bagaimana lu sebenarnya psikologi sendiri gue rada-rada gak percaya bahwa orang tuh plekmatis apa sih sanguinis apa segala macam dikelompokkan sebagai itu karena gue sangat percaya bahwa emang orang itu sangat unik dan tergantung status sosial, tergantung lingkungan, keluarga dan segala macam yang akhirnya mempengaruhi dia jadi sesuatu gitu. Ya itu sih gue masih cukup skeptis walaupun sebenarnya kalau buat yang percaya sih ya silahkan aja gitu. Cuma yang gue sangat tidak setuju adalah ketika zodiak ini dijadikan satu acuan aja misalnya jadi kacamata kuda buat menilai seseorang atau menilai sesuatu. Betul. Itu yang paling gue gak setuju. Ketika lo dengan pasangan lo bilang, aku gak cocok sama kamu karena zodiak tertentu. Kan gak gitu juga ya, coy. Maksud gue, gue gak setuju dengan presiden gue atau dengan pemimpin gue karena zodiaknya dia ini. Gak gitu juga, coy. Maksud gue, itu yang akhirnya zodiak ini menurut gue itu bahayanya malah menurut gue. Ketika orang membaca itu dan kemudian mencoba mencocok-cocokkan dengan dirinya dan akhirnya membaca itu. Kalau gue sih gitu, Cok. Lo? Ya takutnya kalau gitu ada front pembela Sagittarius. Anjing. Pembela Virgo gitu. Iya gitu. Ya kalau gue sih ini sih gue sempat juga baca buku Super Sense sih. Yang buku bagus. Jadi memang manusia itu bagaimanapun rasional lo masih menempatkan ruang ke hal yang sifatnya intuitif sama spiritual, dan gue lihat zodiak itu mengisi kekosongan-kosongan itu sih. Menurut gue itu satu.
Dan itu bakal sampai muda sampai tua kita kan bergantung sama hal itu juga sih menurut gue. Sarananya bisa banyak. Terus yang kedua menurut gue yang paling imajinatif dari obrolan kita sama Nyonya Gloria ini ya. Madam apa tuh yang meninggal dulu tuh? Madam Loren. Madam Gloria gitu kan. Kayak kita butuh mengeksplor lagi sarana-sarana pendidikan politik dan menurut gua dengan ada zodiak politik ini jadi instrumen yang sangat imajinatif buat ngasih edukasi ke generasi Z, generasi milenial gitu. Jadi itu asik banget dan gua berharap lo mungkin lebih rajin bikin konten di Tenang, gue IG udah lo menyiapkan atau konten wah, nantinya. mantap. Jangan lupa follow IG-nya Iya, dia. follow IG dan tunggu kanal dari gue. Siapa perlu gabung di Total Politik? Dia Khusus. berusaha Khusus. mengambil aku, tapi Iya. aku akan mencoba. Itu total politik ada segmen zodiaknya. Iya, entar jadwal politik ada. Zodiak politik. Nah, terus yang Yang keberapa? ketiga nih yang ketiga. Selain tadi instrumen ini, yang ketiga sih menurut gue penting lah hal yang paling gue suka dari Gloria adalah lo passionate-nya tuh besar sama hal-hal yang mungkin unik. Bahkan menurut gue tuh anak-anak muda tuh nggak apa-apa lu suka apapun dieksplor aja dan gue pikir itu kan ada manfaatnya lah ke depan kayak gitu sih. Amin. Siapa tahu dia jadi konsultannya Iya. siapa yang mau maju nanti 2024. Nah, iya bisa nanti mungkin. dia yang milihin gitu kan. Bapak A misalnya. Iya. Iya. Mau maju nih, siapa yang cocok jadi tim saya? Weh, di screening dulu sama dia. Iya, bener. Gue sebenarnya Sesuai zodiaknya. kalau gue pribadi ya mengambil kesimpulan sampai hari ini dengan aktivitas kecanduan gue ini gitu ya. Sebenarnya gue ingin menanamkan tadi kita membuka sebesar-besarnya peluang dan mencegah pengkultusan tadi kayak omongan lu sebenarnya. Makanya sangat susah sampai hari ini membumikan bercat itu bang ketimbang zodiak. Itu sih PR-nya sih. Oke, berarti yang keempat PR-nya adalah lo nggak usah cek zodiak tapi lebih masuk ke Bercat. bercat. Lo Itu yang cek lebih aja efektif. bercat lo. Thank you banget nih Gloria udah Makasih ya, sharing-sharing kakak-kakak. konten yang menurut gua seger banget. Semoga teman-teman puas dan nongkrong terus di Wildan Mamot di Total Total Politik. Politik. Thank you. Bye-bye. Dadah.